Halo semuanya, kenalin aku Brilian Alvarezi, calon ketua Himasta periode 2025 nomor urut 1. Oke. Saat ini kamu berada di BSD apa dan apa motivasimu untuk Himasta dan memilih BSD tersebut? Oke, jadi saat ini aku ada di BSD Olga ya. Untuk motivasi buat masuk Himasta sendiri karena aku pengen cari relasi baik itu cutting maupun adik tingkat di tingkat jurusanku karena itu bakal kepake banget lah buatku di masa depan nanti. Kalau untuk alasanku masuk Olga sendiri karena emang sebelumnya aku sudah banyak berkecimpung di bidang eksternal dan aku pengen mencoba hal-hal yang baru tapi masih sedikit sama, yaitu berhubungan dengan banyak orang. Makanya aku pengen nyoba untuk mengurusi orang di bidang internal dan aku pengen masuk Olga gitu. Akhirnya, bagaimana kesan-kesan kamu selama berada di Himasta? Kalau kesan-pesan yang ada di Himasta sendiri, aku ngeliat Himasta itu organisasi yang memiliki kekeluargaan yang emang erat banget ya. Jadi emang itu salah satu strength dari Himasta sendiri dan perlu dipertahankan. Untuk pesannya ya semoga strength-strength yang ada di Himasta ini dapat terus berjalan dan relevan lah sesuai perkembangan zamannya. Selanjutnya, bagaimana pendapat kamu tentang Himasta saat ini? Oke, mungkin mirip seperti tadi ya. Himasta saat ini tuh emang punya beberapa kelebihan dan juga kekurangan sih yang aku rasain. Kalau misalnya dari kelebihan itu jelas dari kekeluargaan yang udah erat banget dan aku lihat ini lebih menonjol lah dibandingkan organisasi-organisasi lain yang ada di luar sana. Lalu selain itu Himasta tuh punya program kerja yang menurutku sudah sesuai dengan kapasitas sumber daya manusia yang kita miliki. Jadi itu sih. Dan untuk kekurangannya sendiri mungkin karena tadi kita kekeluargaannya udah cukup dekat ya. Jadi kadang kita terlalu santai dan melupakan profesionalitas dalam kinerja kita. Terus juga mungkin dari partisipasi sih, karena memang beberapa proker kita juga masih belum relevan dan belum bisa mencakup banyak orang. Jadi partisipasi dari anggota-anggota tersebut itu masih kurang dan masih perlu diperbaiki lagi. Kenapa kamu memutuskan untuk menjadi Cakahim dan apa alasannya? Oke, buat memutuskan untuk menjadi Cakahim, pertama aku ngerasa nyaman lah berada di Himasta selama aku menjadi anggota dan aku pengen memberikan kenyamanan itu ke periode selanjutnya. Jadi aku pengen teman-teman semua lainnya tuh merasakan kenyamanan yang aku rasakan kemarin. Selain itu aku juga pengen keluar dari zona nyamanku dan aku pengen berkontribusi lebih lah buat Himasta ini. Bagaimana karakter pemimpin yang ideal menurut kamu? Kalau karakter pemimpin yang ideal itu sebenarnya menurutku simpel ya, yang bisa mewujudkan atau yang udah punya visi dan tujuannya masing-masing. Selain itu juga ada beberapa aspek-aspek yang bisa mendukung pencapaian visi dan misi serta tujuan dari pemimpin tersebut, seperti pemimpin tersebut harus bisa mengayomi, merangkul, dan mempersatukan keberagaman yang ada di suatu organisasi. Apa yang menurut kamu bisa diperbaiki dalam struktur organisasi Himasta saat ini? Oke, mungkin kalau dari struktur organogramnya sendiri menurutku udah cukup baik ya, kayak udah cukup sesuai lah dengan kapasitas sumber daya manusia kita. Mungkin emang ada beberapa yang kurang nyambung ya dari hubungan antara PI dan juga BSD tersebut, tapi emang kalau misalnya itu mau diubah tuh harus ditinjau ulang dan disesuaikan dengan SDM kita besok gitu. Kalau misalnya dari struktur orang-orangnya sendiri, aku melihat misal kayak profesionalitas itu nggak semua didapetin oleh tiap BSD. Jadi ada beberapa BSD yang nggak ngerasain itu. Jadi sebenarnya kalau yang aku lihat tuh lebih kepada PHPI ataupun koor-koor itu harus bisa jadi teladan yang baik lah buat rekan kerja yang ada. Jadi mungkin yang harus diperbaiki tentang peneladanan itu. Bagaimana jika anggota-anggota dari Himasta tidak antusias dalam mengikuti program dari Himasta itu sendiri? Oke, berarti
untuk kasus tidak antusias ya, itu kita pertama perlu cari tahu dulu akar permasalahannya. Dan menurut aku sendiri mungkin karena relevansi dari proker-proker yang ada. Jadi mungkin proker-proker yang ada belum bisa untuk mencakup semua hal, dan ada beberapa proker-proker yang emang harus ditinjau ulang. Selain itu mungkin dari pengurus Himasta sendiri juga masih kurang lah buat mengajak atau mempromosikan proker-proker yang ada, sehingga anggota-anggota yang non pengurus itu bisa ikut dalam proker tersebut. Bagaimana kamu akan mendorong partisipasi aktif dari mahasiswa dalam kegiatan akademik, sosial, dan juga pengembangan diri? Oke, mungkin sebenarnya ini mirip ya sama pertanyaan sebelumnya. Kembali lagi ke relevansi proker itu sendiri. Ketika prokernya udah relevan, udah bisa mencakup banyak orang, walaupun emang nggak bisa sepenuhnya, tapi kita bisa maksimalkan untuk meningkatkan partisipasi dari teman-teman di berbagai bidang yang disebutkan tadi. Selain itu juga mungkin dari peneladanan dari koor sendiri, karena ada beberapa yang berpikir bahwa kalau misalnya koornya aja nggak datang, nggak partisipasi, ngapain aku harus datang gitu. Jadi emang dari PHPI-nya juga emang harus dibenerin dan dijadikan teladan, dan juga mungkin bisa ada sistem reward gitu buat teman-teman yang punya partisipasi yang lebih lah, biar tiap orang lebih terpacu untuk berpartisipasi di tiap proker yang ada di Himasta. Jenis program atau kegiatan apa yang kamu rencanakan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas di dalam himpunan maupun di luar himpunan? Oke, kalau misalnya solidaritas ya di dalam himpunan dan di luar himpunan tuh sebenarnya kita udah ada 2 BSD kan yang menaungi, ada Olga dan juga Halma. Olga untuk internal itu sendiri. Dan menurutku sejauh ini proker-proker Olga itu sudah bisa menyatukan teman-teman dari berbagai BSD. Cuman mungkin lebih ke profesionalitas dan pelaksanaannya aja sih yang lebih diperbaiki lagi. Lalu untuk dari keluarnya sendiri juga menurutku dari Halma sendiri sudah cukup baik. Kemarin sudah sempat beberapa kali bekerja sama dengan pihak-pihak luar, dan itu menambah insight yang baik sekali buat diri sendiri. Tapi mungkin kalau misalnya ada usul proker, aku bakal mengusulkan buat ada kunjungan dengan pihak-pihak yang terdekat seperti dari hima-hima dari fakultas yang terdekat. Tapi emang itu memang harus ditinjau dan didiskusikan bareng-bareng lagi sih. Berikan alasan mengapa kalian memilih kamu dan jelaskan komitmen kamu. Oke, mungkin dari pengalaman, kelebihan, serta komitmen yang sudah aku sebutkan saat kampanye, aku yakin kita bersama-sama dengan dukungan teman-teman semua juga bisa membawa Himasta ke arah yang lebih baik lagi. Buatku jadi pemimpin tuh nggak cuma soal ambisiku pribadi, tapi juga soal mencapai target tujuan bersama-sama, mengayomi orang bersama-sama, dan mendengarkan ide-ide dari tiap orang yang ada. Jadi dengan komitmen yang aku punya, kelebihan serta pengalaman yang sudah aku jelaskan saat kampanye, serta visi misi yang aku bawakan untuk menjadikan Himasta lebih profesional, solid, dan relevan melalui kolaborasi yang dinamis, aku percaya kita bersama-sama bisa membawa Himasta ke arah yang lebih baik lagi. Buatku, jadi pemimpin itu nggak cuma soal ambisiku pribadi, tapi soal mencapai tujuan bersama-sama, mengayomi setiap orang, dan juga mendengarkan ide dari teman-teman semua. Aku selalu siap dan sedia buat komunikasi yang terbuka, dan aku yakin bahwa kita semua punya peran yang penting dalam setiap langkah yang Himasta ambil nanti.